Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Setiap kita pernah berdoa. Apakah itu doa yang kita sadari ataupun tidak? Doa yang kita ucapkan secara formal ataupun informal. Doa-doa yang kita sampaikan secara formal, secara sadar, itu kita lantunkan ketika kita beribadah. Itu kita lantunkan ketika kita hendak melakukan sesuatu, hendak menempuh sebuah perjalanan, hendak makan, selesai sholat, selesai ibadah. Itu adalah doa-doa sengaja yang kita sampaikan dan itu kita lakukan secara formal. Namun ada kalanya, kadang kita menyampaikan doa-doa yang kita sajikan secara gak sadar. Itu adalah kondisi di mana kita sedang berkomunikasi dengan sangat intens dengan Sang Pencipta, dengan kondisi yang sangat khusyuk. Ada kalanya itu terjadi tanpa kita sadari. Mungkin karena ada satu peristiwa negatif, mungkin karena kita tersakiti, kemudian karena kita tidak mampu membalasnya, kita pun berdoa. Mudah-mudahan perbuatan itu dialami oleh orang-orang yang menyakiti kita itu. Apa jadinya ketika kita berkonflik dengan orang-orang yang sangat dekat dengan kita, yang sangat kita cintai, mungkin dengan saudara kita, dengan orang tua kita, dengan sahabat baik kita, atau dengan pasangan kita. Rasa sakit yang kita alami kemudian membuat kita berdoa hal-hal negatif yang tanpa kita sadari. Dan ternyata itu terjadi. Betapa sedihnya kita jika ada hal negatif yang terjadi pada anggota keluarga terdekat kita yang merupakan sumbernya dari diri kita. Oleh karena itu, yuk kita ingat lagi. Barangkali ketika kita tersakiti, ketika kita sedih, ketika kita mengalami hal buruk, kita pernah mengucapkan doa-doa yang negatif yang kita tujukan kepada orang-orang yang sangat kita cintai. Ada baiknya kita mengcancelnya agar kondisi buruk yang kita harapkan itu tidak benar-benar terjadi. Ada beberapa cerita yang ingin saya sampaikan di mana ada seorang yang sangat menyesal karena ternyata ia menyampaikan doa-doa yang negatif dan itu terjadi. Doa-doa yang gak dia sadari, persepsi yang terbangun tanpa ia pahami, dan ternyata itu benar-benar terjadi. Ada seorang wanita yang ia merasa tersakiti oleh suaminya. Kemudian saya mengingatkan, yuk berdoa untuk kebaikan. Dia mengatakan enggak, dia akan baik nanti, tapi tidak dengan saya. Apa hasilnya? Pada akhirnya mereka benar-benar berpisah. Karena sang perempuan tersebut mengatakan, suami saya akan baik nanti, tapi tidak dengan saya, dengan orang lain. Saya sudah gak sanggup lagi bersama dia, saya merasa sangat tersakiti. Dan benar realitanya, akhirnya mereka berpisah. Satu cerita lagi, seorang ibu yang merasa sangat lelah dengan tingkah pola anaknya. Sang anak sangat aktif. Akhirnya dia mengatakan, diam, jadilah anak yang diam, duduk yang manis, duduk yang rapi. Karena sang anak merasa terlalu memberatkan dia, terlalu aktif, terlalu banyak tingkah. Akhirnya kata-kata itu terlontar dari ibunya. Apa yang terjadi? Sang anak pun jatuh dan ia terpaksa diamputasi. Dan benar-benar sekarang si anak kesayangannya benar-benar duduk manis. Dia gak bisa lari ke sana kemari lagi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kesedihan yang sangat mendalam. Dari cerita ini, setidaknya kita bisa mengevaluasi diri. Yuk berhati-hati dengan setiap kata kita. Jangan kita lemparkan doa-doa negatif untuk orang-orang yang kita cintai. Mungkin kita tersakiti, tapi berikan doa yang baik. Berikan cinta kita. Mungkin kita kecewa dengan perlakuan mereka, tapi stop. Jangan pernah mendoakan hal-hal yang negatif pada mereka. Jika suatu saat doa itu gak pernah kita cancel dan Tuhan mengizinkan itu terjadi, kita pasti akan menyesal. Berhati-hati dengan doa-doa kita, karena bisa jadi doa-doa itu adalah malapetaka yang mungkin akan tercipta. Bersabar ketika kita mengalami hal buruk, bersabar ketika kita tersakiti. Tetap menyampaikan doa-doa yang positif. Lebih baik diam, lebih baik jangan menyampaikan self-talk yang negatif ketika kita berada dalam kondisi yang sangat sulit, sangat tersakiti.
Bukankah kita semua yakin dan percaya bahwa doa-doa orang yang teraniaya itu akan dikabulkan oleh Sang Pencipta? Maka ketika kita merasa teraniaya, merasa tersakiti, hati-hati, jangan sampaikan doa-doa negatifmu. Terlebih untuk orang-orang yang sangat kita cintai. Satu catatan lagi yang harus kita ingat bahwa kita juga harus berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain. Jangan pernah menyakitinya. Sangat mungkin apa yang kita alami hari ini, yang mungkin itu adalah keburukan, itu karena kita pernah menyakiti orang lain dan mereka pun berdoa kepada Allah, meminta hal buruk untuk kita, dan itu terjadi. Maka yuk kita sama-sama mengcancelnya, mengcancel perilaku negatif kita, mengcancel doa-doa negatif kita. Bagaimana caranya? Datang kepada Allah, kita sampaikan, ya Allah, ampuni aku atas doa-doa negatif yang pernah aku sampaikan. Ampuni aku atas prasangka negatif yang pernah aku lakukan. Kita mengcancelnya dengan menggantinya dengan hal yang positif. Kita doakan kebaikan untuk mereka yang mungkin pernah kita kirimi doa-doa negatif. Kita minta maaf kepada mereka yang mungkin pernah kita sakiti. Bagaimana jika kita menyakiti mereka secara gak sadar, secara gak sengaja? Maka di situ kita butuh berdoa, ya Allah, lindungi aku dari kesalahan yang tidak kita sadari. Jaga lisan ini, jaga tindakan ini, agar saya tidak menyakiti oleh mereka. Kalaupun terpaksa ada yang tersakiti oleh mereka, ya Allah, berikanlah kebesaran hati kepada mereka untuk memaafkan perilaku saya. Hanya berlindung kepada Tuhan yang bisa kita lakukan, karena semua benar-benar di luar kendali dan kontrol kita. Persepsi orang, doa-doa orang lain, itu adalah sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan. Yuk kita berlindung kepada Sang Pencipta. Mudah-mudahan kita mampu mengendalikan doa-doa kita, dan kita mampu terlindungi oleh perilaku kita, sehingga tidak ada orang yang merasa tersakiti dan terpaksa mendoakan hal-hal negatif untuk kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.